Jangan lupa like dan subscribe ya, supaya kamu tidak ketinggalan video pembelajaran dari Miss Forman. Terima kasih. Hari ini kita akan belajar pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan. Selain mengalami pertumbuhan, tumbuhan juga mengalami perkembangbiakan. Seperti yang kita tahu, berkembang biak adalah salah satu ciri daripada makhluk hidup. Nah, bagaimana dengan tumbuhan? Tumbuhan juga termasuk makhluk hidup dan pasti akan berkembang biak. Lalu, bagaimana cara tumbuhan berkembang biak? Nah, tumbuhan berkembang biak dengan dua cara. Yang pertama, dengan cara alami. Yang kedua, dengan cara buatan. Nah, kalau alami, perkembangbiakan tumbuhan terjadi secara alami. Artinya, dibantu oleh alam, jadi tanpa campur tangan manusia. Sementara, perkembangbiakan tumbuhan secara buatan adalah perkembangbiakan dengan dibuat atau dibantu oleh campur tangan manusia. Nah, jika tumbuhan berkembang biak secara alami, dibantu oleh alam tanpa bantuan manusia, ada 4 caranya. Yang pertama dengan biji, kemudian yang kedua dengan tunas, yang ketiga dengan umbi, yang keempat dengan spora. Kita mulai dengan biji. Nah, contoh tanaman yang berkembang biak dengan biji ialah jambu, semangka, dan mangga. Nah, kamu dapat melihat pada gambar ada biji daripada semangka. Nah, biji kemudian akan bertumbuh menjadi kecambah dan dia akan menjadi tumbuh menjadi pohon kecil, kemudian dia akan berbunga dan dia akan berbuah. Yang kedua adalah dengan menggunakan tunas. Nah, jadi ada beberapa tumbuhan yang bertunas. Nah, jadi dari tunas tumbuhan tersebut dia akan berkembang biak. Nah, contohnya adalah pohon pisang, pohon bambu dan juga lidah buaya. Nah, jadi tunasnya itu akan tumbuh, kemudian akan dipindahkan ke tempat lain sehingga dia akan bertambah banyak dan bertambah banyak. Kemudian umbi. Nah, ada beberapa tumbuhan yang kita menanam umbinya saja dia sudah bisa berkembang biak. Misalnya saja kentang, wortel, dan juga bawang. Berikutnya yaitu spora. Nah, contoh tumbuhan yang berkembang biak dengan spora adalah tanaman paku, lumut, dan lain-lain. Jadi, dengan spora yang dibantu oleh angin yang bertebaran ke tempat lain, nah dia akan tumbuh, dia akan menjadi tanaman baru. Nah, berikutnya adapun perkembangbiakan tumbuhan secara buatan atau dengan campur tangan manusia ada 3, yaitu mencangkok, menempel, dan setek. Yang pertama, mencangkok. Nah, mencangkok ini dilakukan dengan mengupas bagian batang pohon, nah lalu menutupnya dengan sabut kelapa. Nah, kamu bisa perhatikan, pertama bagian batang pohon tersebut harus dikupas terlebih dahulu. Kemudian setelah dikupas, dia akan dibalut dengan sabut kelapa, diikat, lalu akan disiram setiap hari. Dan nanti hasil yang dicangkok tersebut bisa menghasilkan buah yang lebih bervariasi atau sifatnya yang lebih baik. Yang berikutnya adalah menempel atau sering juga disebut dengan okulasi. Nah, menempel ini dilakukan dengan menempelkan mata tunas pada batang tanaman sejenis yang akan dijadikan induk. Nah, misalnya saja bunga kertas. Nah, bunga kertas yang berwarna orange dijadikan induk dan bunga kertas yang berwarna ungu akan ditempel ke dalam tumbuhan tersebut. Tujuannya adalah untuk menggabungkan dua tumbuhan yang berbeda sifat atau berbeda warna, kemudian akan digabungkan dalam satu pohon dan menjadikan variasi yang berbeda. Yang berikutnya adalah stek. Nah, kalau stek ini adalah perkembangbiakan pada tumbuhan dengan cara menanamkan potongan dari bagian tumbuhan tersebut, misalnya daunnya atau bisa juga batangnya. Nah, contohnya yang paling sering kita temui adalah ubi kayu. Nah, atau sering disebut juga dengan singkong. Dia akan ditanam batangnya. Nah, dia akan dapat langsung tumbuh. Tapi dengan bantuan tangan manusia, yaitu harus dipotong dulu batangnya. Bunga nasional. Nah, bunga nasional merupakan bunga yang dianggap bisa mewakili karakter sebuah bangsa dan negara. Terkadang bahkan bunga nasional juga menjadi simbol kebanggaan suatu negara.
Nah, hampir setiap negara di dunia memiliki bunga nasionalnya. Seperti Jepang memilih bunga sakura. Negara Belanda dan juga Turki memilih bunga tulip. Bagaimana dengan Indonesia? Nah, Indonesia juga memiliki beberapa jenis bunga yang dijadikan sebagai bunga nasional Indonesia. Yang pertama adalah bunga melati putih atau disebut dengan puspa bangsa. Nah, bunga melati putih ini warna yang putihnya itu melambangkan kesucian dan keelokan budi yang sederhana namun menawan. Aromanya yang harum dan lembut memberi makna yang lembut, nyaman, dan tenang. Sehingga bunga ini dianggap mewakili sikap bangsa Indonesia. Yang kedua, anggrek bulan atau disebut dengan puspa pesona. Nah, anggrek yang tumbuh menempel pada batang atau cabang pohon ini merupakan salah satu jenis anggrek yang disebut-sebut asli tanah air. Nah, warnanya yang putih memancarkan keindahan membuatnya terpilih sebagai bunga nasional Indonesia. Yang ketiga adalah Rafflesia arnoldi atau yang disebut dengan puspa langka. Bunga ini merupakan bunga yang belum berhasil ditanam di luar habitat aslinya, sehingga hanya bisa ditemukan di hutan. Ukurannya cukup besar dan bunga ini menimbulkan bau. Nah, karena keunikannya dan kesulitannya dan kekhasannya itu, bunga ini dipilih sebagai puspa langka, yaitu bunga nasional milik Indonesia. Demikian penjelasan Miss hari ini, kiranya kamu memahaminya. Terima kasih. Salam sehat dari Miss. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.